Teman-teman, ini ada pertanyaan. Mengapa Pak Prabowo sedemikian hati-hatinya terhadap lawan-lawan politiknya saat ini? Banyak membuat publik, masyarakat gregetan gitu. Kenapa nggak disikat aja tuh lawan-lawan politiknya itu? Oke ya, ini sebenarnya pertanyaan banyak di benak orang ya. Tapi sebelum saya jawab tentang itu, mungkin ini adalah pikiran yang sama ya, apa yang saya rasakan dengan teman-teman. Ketika waktu Pak Prabowo ya, maju ya menjadi kandidat, waktu itu masih Pak Jokowi. Mungkin sama ya cara berpikir teman-teman deh. Saya berpikir begini, wah ini mantep nih, kalau Pak Prabowo nanti jadi presiden, Indonesia pasti politiknya stabil. Pasti stabilitas politiknya terjaga. Karena Pak Prabowo adalah seorang militer sejarahnya. Dan dia adalah orang yang selama ini kita tahu adalah orang yang tegas. Gitu ya. Ini enak nih. Itu di pikiran saya waktu itu. Ya, waktu itu. Jadi saya berharap banget, ekspektasi saya benar-benar tinggi terhadap Pak Prabowo. Dia bisa melanjutkan tongkat estafet dari Pak Jokowi ya, program-programnya itu tentunya ya untuk menuju Indonesia emas. Ya, itu dengan semut, dengan mudah, dan dia punya kekuatan yang lebih kuat dibandingkan Pak Jokowi. Sama nggak pikiran teman-teman? Terutama yang tadi yang kita bilang akan stabil ketika dia menjadi presiden. Kemudian, ini kenyataannya ya, ketika Agustus 2025, ya, terjadi kerusuhan, terjadi demonstrasi besar-besaran dan mengakibatkan efek domino ya. Setelah itu berlanjut beberapa hari, ada bakar-membakar ya gedung DPRD, kerusuhan di mana-mana. Ya, di situ langsung saya berpikir, ternyata Pak Prabowo tidak sekuat apa yang saya pikirkan sebelumnya. Karena saya pikir waktu itu Pak Prabowo bisa menjaga ini semua, nggak ada hal-hal seperti ini ketika dia naik. Saya berpikir seperti itu loh, jujur. Ternyata kekuatan lawan itu juga nggak main-main. Di situ saya berpikir ternyata siapapun pemimpinnya ini yang kita anggap kuat menghadapi lawan-lawan internal dalam negeri ini, kalau nggak cakep mampus juga. Gitu saya langsung pikir. Ini siapa sih lawan-lawannya? Itu saya langsung berpikir keras. Pak Prabowo loh yang memegang TNI, ya Kopassus ya, intinya yang sekuat itu, Bais, Bin, Polri, ya partai-partai yang besar-besar mendukung dia. Bisa juga terjadi kerusuhan negaranya, gitu. Nah, ini lawannya siapa? Itu pertanyaan-pertanyaan saya yang selalu muncul di benak saya waktu itu. Tapi ketika kita membedah siapa lawan dia, wajar, pantas Pak Prabowo melakukan cara-cara yang cukup hati-hati melawan. Nggak main-main lawannya ini, ya mafia-mafia yang selama ini menghisap Indonesia ya, dari komoditi pangan, ya mineral, ya BBM. Wah, luar biasa teman-teman. Itu mafianya sudah mengakar kekuatan mereka di sini, jaringannya. Dan ini yang nggak dipercaya oleh kebanyakan orang. Orang selalu berpikir Pak Prabowo itu omon-omon, nggak berani. Ya, yang dihadapi ini benar-benar karena faktanya Agustus 2025 kecolongan Pak Prabowo. Itu bayangin, kalau bukan Pak Prabowo, misalnya menang Ganjar atau Anies, udah bubar negara ini. Seorang Pak Prabowo aja harus kecolongan, keringat dingin juga dia menghadapi keadaan itu. Ya, nah, artinya apa kawan-kawan saya mau bicara di sini? Ya Pak Prabowo memang nggak mudah melawan lawan-lawan politiknya ini, ya, yang uangnya sedemikian banyak, ya, triliunan, karena udah bertahun-tahun, puluhan tahun ya, mereka sudah menghisap dan mencuri uang kita. Dengan kekuatan logistik seperti itu tentu mudah dia mengatur pimpinan negara, mengatur para aparatur-aparatur negara selama ini. Tetapi
Ketika Pak Prabowo melawan itu semua, ya dihajarlah Riza Khalid yang kita tahu sama-sama lah siapa dia, yang bisa dikatakan yang nggak akan bisa tersentuh lah dia sebetulnya. Pak Prabowo melakukan itu. Kemudian Pak Prabowo kemarin ya dalam pidatonya di belakangnya ada uang 31 triliun ya, karena telah memberantas mafia-mafia hutan ya, tambang yang selama ini ada, tambang ilegal yang selama ini ada, dirapih nama dia. Itu bukan pekerjaan gampang teman-teman ya. Mafia-mafia itu oligarki bisa dikatakan teman-teman. Itu bersekutu antara oknum TNI, oknum polisi, ya pengusaha, ya kan aparatur negara, partai di dalam situ. Ya selama ini mereka menghisap dan tenang-tenang aja, dan ketika Pak Prabowo melakukan itu, ya mereka sekarang kocar-kacir teman-teman. Tentu saja mereka akan melakukan yang namanya perlawanan, melakukan gangguan terhadap pemerintahan, bahkan kepada presiden yang memang anti terhadap status quo-nya dia selama ini harus dijatuhkan, dibangkitkan orangnya dia, bonekanya dia, supaya apa, bisnisnya aman, ya kan, pengennya seperti itu. Nah, tetapi teman-teman, mereka mendapatkan perlawanan yang kuat kali ini dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo dengan di backup oleh Pak Jokowi bareng-bareng ya, dia berdua. Ini luar biasa kekuatannya. Jokowi di grassroots kekuatannya. Jaringannya juga masih kuat. Pak Prabowo dengan jaringan yang kuat, ya dengan partai yang besar kekuatannya. Ya, dan sebagai presiden, ya sebagai panglima tertinggi tentunya, dimanfaatkan posisi dia yang saat ini seperti itu untuk memperbaiki negara kita. Ya bayangin aja teman-teman, impor beras dulu, padahal beras kita di otak-atik oleh Pak Prabowo melalui Amran ya, dalam 1,5 tahun langsung surplus. Jadi selama ini memang itu mafia-mafia itu selalu mendesain ya supaya impor tetap jalan, karena dengan kuota impor itu mereka mendapatkan fee. Ketika impor masuk, maka beras petani menjadi murah ya. Akhirnya dibeli murah lah oleh para mafia tersebut, dijual lagi ke luar negeri. Untung 2 kali, dari impor dapat, dari ekspor dapat. Itu selama ini terjadi. Itu juga dialami oleh gula, jagung, semua komoditi. Dan mirip-mirip juga BBM. Dilakukan seperti itu. Bagaimana negara kita ketergantungan terhadap impor. Ya, karena di dalam impor itu ada kuota, di dalam kuota itu per liter itu ada rupiah teman-teman, yang terus mengalir setiap hari. Namanya bahan pokok, namanya bahan dasar, bensin, solar, itu ampun-ampunan teman-teman. Mereka udah menghisap kita bukan cukup lagi, parah sekali. Dan Pak Prabowo melawan mereka. Jadi nggak mudah ya teman-teman ya, Pak Prabowo itu nggak mudah. Lawannya ini luar biasa teman-teman. Nah, kita harus sama-sama pahamin bahwa sekarang aliran-aliran penjahat-penjahat itulah yang masuk ke lawan-lawan politik, yang sekarang nongol makar-makar, impeachment, teriak, dan maksukan Gibran, maksukan Jokowi, mereka-mereka itu. Hati-hati terhadap mereka ya teman-teman. Kita jaga persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.